Halo semuanya, welcome back di acara malam hari ini. Kita live lagi seru-seruan sama-sama. Ya sudah nggak tahu sudah berapa kali. Anyway, welcome. Kita happy-happy lagi, asik-asikan lagi, dan seperti biasa 15 sampai 17 menit di dramatik lagi. Di daily transformational session. Wede, biar makin seru, makin banyak perubahan dalam setiap harinya, bisa melepaskan emosi bawah sadar kita, makin ringan, makin happy. Thank you buat semua testimoni yang sudah diberikan. Ya, doaku makin asik lagi hidupnya ya. Dan hari ini kita akan bahas satu tema lagi kayak biasa. Dan sebelumnya, saya pengen sharing dulu. Biasa ya, kalau session hari ini lebih ke arah menerima diri sendiri karena kesalahan masa lalu ya, yang baru diberesin ya. Jadi memang kadang-kadang kita punya sebuah kesalahan yang di masa lalu mungkin yang kayak mendalam sekali, yang kita menyesalinya, dan itu kayak bikin kita jadi susah tidur, kepikiran terus, stres, tertekan, sebel, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Terus sebel sama orang-orang di sekeliling kita. Nah, dan energi itu kalau kita simpen terus ya nyangkut gitu ya. Jadi kayak aduh, rasa bersalah banget dia karena pernah bikin kesalahan itu. Nah, jadi ketika dilepaskan, wih, langsung ringan banget gitu ya. Terus habis itu ada juga session yang satu lagi, saya dapat satu insight yang sangat meaningful sekali, bahwa orang itu tidak suka dikasih tahu, dia sukanya mengambil keputusannya sendiri. Ya, jadi itu penting banget buat kita pegang ya dalam kehidupan, karena kadang-kadang kita sering komunikasi sama orang tapi kita pengen ngasih tahu orang lain gitu ya, tapi ternyata orang tuh nggak suka dikasih tahu, tapi mereka pengen mengambil keputusannya sendiri. Jadi itu yang penting banget untuk kita tahu dan sadari. Oke, so hari ini semuanya sudah pada mulai hadir. Halo semuanya, Kolaka hadir. Ada Kak Elin Suprayogo. Woi, halo Kak Elin. Ada Kak Ana juga sudah datang. Kak Erna sudah hadir. Kak Shirley. Oh, ada Pak Anton. Wah, selamat malam dari Kalianda, Lampung Selatan. Wih, keren Pak Anton. Terus ada dari Kak Surya Wati. Ya, Kak Wati, selamat malam juga. Kak Lukina, selamat malam semuanya. Kak Erna juga selamat malam juga. Ada Kak Novi sudah datang. Kolaka hadir. Ada Kak Intihana. Halo Kak, apa kabarnya? Sehat selalu. Kak Arbaya, selamat malam. Yes, Kak Kundarti hadir. Comal. Wede. Malam kok dari Firman Yuan. Oh, oke. Lalu dari Kak Winnie. Halo. Welcome semuanya. Uh, dari Kak Juriawati juga udah hadir. Kak Melia, Kak Ayu, Ayu Komang. Kak Komang gimana di sana? Hopefully udah aman semua, damai seru. Ci Rachel juga sudah datang. Kak Feni seperti biasa. Kak Elin komplit terus nih, hadir selalu ya. Oke, so thank you. Hari ini kita akan ngebahas tema yang tentang salah seorang sahabat saya waktu itu datang ke saya. Dia session sama saya. Dia bilang katanya, saya sulit banget Pak untuk bisa sukses. Saya nggak tahu kenapa kalau saya pegang uang, itu selalu uangnya harus habis melulu, harus habis melulu, harus habis melulu. Uangnya selalu habis digunakan. Nggak tahu apa yang bikin dia habis digunakan. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman, ada seseorang bisa memiliki yang namanya ceiling, atau kayak yang disebut dengan atap ya. Kalau atap rumah itu disebutnya ceiling kalau istilah di luar negeri. Jadi kalau misalkan mencapai atap tertentu, dia akan tiba-tiba ada kejadian-kejadian yang mengharuskan dia untuk menghabiskan uang. Ya, dulu ceiling saya di 30 juta per bulan. Buat saya breakthrough nembus 30 juta per bulan itu susah sekali waktu itu ya kalau buat saya. Nah, terus ada lagi yang sahabat saya itu, dia kalau misalkan pegang uang, dia ada aja yang mesti dihabiskan. Misalkan tiba-tiba ada yang butuh uang gara-gara ini keluarganya sakit, dianya butuh buat bantuin, ada butuh keluarin ini, tiba-tiba mobilnya rusak dia harus betulin. Ya, tiba-tiba ada kejadian ini, ada kejadian itu. Pokoknya selalu ada kejadian yang bikin dia harus menghabiskan uangnya. Nah, jadi ternyata ada tembok bawah sadar yang dia ciptakan ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu. Kalau Anda perhatikan ya, misalkan Anda nyaman pegang uang berapa. Ya, kadang ada orang yang kayak begitu pegang uang di atas misalkan 100 juta, 200 juta, tiba-tiba harus habis terus. Jadi ada aja yang habis.
ya nggak tahu kena apa, misalkan tiba-tiba ada yang kecelakaan kerja lah di ininya, di timnya atau apa. Nah itu biasanya problem-problem yang tidak disadari karena itu sifatnya di bawah sadar seseorang, tapi dia bikin ceiling ya, atau dibilangnya atapnya. Nah jadi kalau nyangkut di atap, dia nggak bisa nembusin atapnya itu sampai semua yang menghambat di bawahnya dilepaskan. Nah jadi waktu itu diskusi-diskusi ngobrol ya, terus dia bilang, aduh saya sedih karena saya udah berusaha, tapi setiap kali saya berusaha uang saya harus diambil, ya kan. Terutama sama pasangan saya nih, ya pasangan saya kadang lagi butuh uang apa, terus dia ambil, terus biasanya dijanjiin juga, ya nanti saya akan ganti uangnya. Tapi nggak pernah diganti pak. Terus saya tanya, yang rasa yang muncul apa? Dia bilang rasanya nggak enak banget di dalam diri saya. Saya takut kalau misalkan saya punya uang, nanti uang saya akan dipinjam orang, akan diambil. Jadi lebih baik saya habiskan saja. Ya, jadi akhirnya dia jadi ya tanda kutip memboroskan uangnya secara baik, secara sadar maupun secara energetik. Karena setiap kali dia pegang uang, dia tidak nyaman pegang uang. Dia takut nanti abis itu akan dipinjam orang atau diminta sama pasangannya, misalkan kayak gitu. Dia diharuskan untuk membantu padahal dia nggak mau, misalkan. Ya, jadi akhirnya nyangkut semua di bawah sadarnya dia. Nah, hal ini berlangsung terus lama sekali, bertahun-tahun tanpa kita ngerti bagaimana caranya menyelesaikannya. Sampai di satu titik akhirnya pas lagi session bareng sama saya, ya kita track back energinya, saya bantu cariin. Ternyata dia ingat sebuah peristiwa yang sangat unik di masa lalunya. Ya waktu itu dia punya mainan ya, dan dia sangat sayang sekali dengan mainannya. Tiba-tiba datang sepupunya datang ke rumah. Ketika sepupunya datang ke rumah, dia main, terus mainannya itu rusak. Ketika rusak, papanya bilang, udah nggak apa-apa, kamu nggak usah nangis, nanti papa akan ganti mainan kamu. Ya, apa yang terjadi? Anak lagi nangis, oke papa akan ganti mainan aku. Ayo udah papa, aku nggak nangis lagi. Oke, terus apa yang terjadi? Seumur hidup sampai papanya meninggal, mainan itu tidak pernah dibelikan untuk dia. Akhirnya dia masuk ke stage yang saya bilang dengan energi penantian. Dia menunggu dan menanti, ya, sebuah jawaban kapan itu akan terselesaikan. Dan akhirnya apa? Dia jadi nyangkut, dan ketika nyangkut dia mendatangkan kejadian-kejadian yang sama yang dia harus menantikan. Jadi ketika orang yang datang meminjam uang kepada dia, kapan orang ini akan bayar? Jangan-jangan nggak akan dibayar lagi, kayak kejadian dulu lagi, kayak kejadian dulu lagi, jadi kayak dulu lagi, 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 kayak dulu lagi. Apa yang terjadi? Kejadiannya kayak dulu lagi. Jadi terulang terus kejadian seperti itu, nyangkut di bawah sadar dia, sehingga dia diharuskan untuk ketika ada punya uang, dipinjam uangnya, dia punya pengharapan suatu saat orang akan menepati janjinya membayar apa yang mereka janjikan kepada dia, tapi hari itu tidak pernah datang. Nah, teman-teman, mungkin ada janji-janji tertentu yang pernah tercipta di dalam kehidupan Anda di saat ada orang yang menjanjikan sesuatu kepada Anda. Dan Anda masuk ke dalam energi pengharapan, dan ini jadi nggak closure. Jadi maksudnya nggak nutup loop lingkarannya, sehingga itu jadi sesuatu yang terbuka dan Anda waiting. Kapan orang ini suatu saat akan menepati janjinya? Ya, saya pernah ada seorang sahabat saya, dia berjanji, saya kan mau kasih kamu ini. Ya, lumayan, barang itu sangat bernilai sekali. Ya, saya ubah aja ya, anggap aja dia mau kasih cincin lah, ya bendanya bukan cincin sih, ya jadi anggap aja dia mau ngasih cincin, ini buat kamu gitu ya, cincin berlian. Ya waktu itu kalau nilainya dikonversikan sekitar mau 80 jutaan pokoknya nilai barangnya. Apa yang terjadi? Saya senang banget dan saya punya ekspektasi, saya punya pengharapan bahwa orang ini akan memegang janji omongannya dia. Apalagi saya tahu banget ya orang ini memang selama ini baik banget dan dia selalu kalau ngomong itu ditepatin, ya. Tapi saya menanti dan menanti sampai saat ini, ya. Memang ada pergolakan bisnis apa segala macam yang terjadi di dalam kehidupannya dia, sehingga dia akhirnya tidak bisa menepati janjinya tersebut.
Saya masuk ke dalam energi penantian. Saya tunggu terus waiting list kapan ya, kapan ya, kapan ya. Kok keberuntungan saya tidak datang, 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 keberuntungan saya tidak datang. Apa yang terjadi? Akhirnya saya masuk ke energi penantian dan akhirnya keberuntungan saya jadi tidak datang lagi. Saya mematikan semua energi keberuntungan saya saat itu. Saya mulai bingung. Biasanya semua orang banyak banget yang waktu itu ya, yang suka ngasih saya macem-macem hal-hal yang saya senengin. Ada yang ngasih gadget lah buat saya, ada yang tiba-tiba ngasih inilah itulah, pokoknya segala macam banyak sekali saya dapetin. Kayak keajaiban tuh sangat mudah, tiba-tiba ada aja kayak kemudahan-kemudahan yang saya akses gitu. Tapi saat itu saya masuk energi penantian, detik itu juga keajaiban saya berhenti karena saya masuk energi penantian. Waktu yang kalau di pengalaman saya nyangkut, tiba-tiba saya jadi nggak bisa menghasilkan lagi hal-hal yang tidak terduga. Dulunya sering, ya, sampai akhirnya saya cari apa sih masalahnya. Oh, ternyata di situ. Saya selalu merasa kayak, aduh, kapan sih dikasih? Karena pengharapan saya begitu besar dengan hal itu. Nah, ketika saya mengerti dan memahami hal ini, barulah saya melepaskannya. Ketika saya melepaskannya, saya jadi nggak apa-apa, istilahnya dia nggak ngasih pun nggak apa-apa, nggak masalah buat saya, ya. Saya anggap cincin itu memang dia niat sesungguhnya mau ngasih saya. Saya capture niatnya aja, tapi dia belum bisa kasih. Oke, reconnect di Facebook. Dia belum bisa kasih, ya itu nggak apa-apa buat saya. Ya, jadi ya itu memang sebuah proses alamiah. Kadang-kadang ada yang terjadi seperti itu ya. Nah, jadi akhirnya ketika ini terjadi, saya lepaskan semuanya, baru magicnya bisa happen lagi. Semuanya yang apa sih namanya, yang tadinya saya kepikiran kok udah nggak ada, kayak bukannya kelimpan ya, kayak magicnya itu nggak datang. Sekarang begitu saya lepaskan semuanya penantian itu, akhirnya semua keajaiban bisa terjadi gitu ya. Semua hal kemudahan datang lagi seperti dulu, bahkan berkali-kali lipat. Nah, saya nggak tahu energi penantian apa yang pernah ada di dalam kehidupan Anda, di mana Anda menantikan segala sesuatunya. Perhatikan energinya. Kapanpun Anda pernah dijanjikan oleh seseorang, janji apapun di masa lalu yang dia tidak pernah tepati. Sampai saat ini Anda masuk dalam energi penantian dan terus menunggu-nunggu kapan dia akan memenuhi janjinya. Semua pengharapan, semua pemikiran, semua rasa yang ada. Perhatikan semua energinya, semuanya. Terima semua, sadari bahwa semuanya pernah ada. Semua yang menghalangi Anda melepaskannya, semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, ucapan, apapun semua yang ada di belakangnya, semua keputusan, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Dan semua hal yang terus Anda harapkan dari mereka, kalau mereka janji, entah mau bayar hutang lah, apalah segala macam, janji mau kasih inilah, mau itulah segala macam, atau janji ketemu lah, apa segala macam, semua energi pengharapan Anda yang terkait dengan mereka yang pernah berjanji kepada Anda, janji apapun itu yang tidak pernah dipenuhi, dan Anda selalu menunggu kapan waktunya, semua energi ini diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Apapun Anda selalu berharap kalau waktu itu akan datang, dan suatu saat akan tiba semua energi penantian. Sadari mereka tidak akan pernah tiba, tidak akan pernah datang. Coba ambil energi itu. Ya, kalau datang ya syukur, tapi ambil coba energinya. Mereka tidak akan datang, mereka tidak akan hadir, mereka tidak akan pernah menepati janjinya seumur hidup mereka atau seumur hidup saya. Semua energi yang ada terkait dengan hal ini, sadari, terima, pesannya diambil dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Oke, semua hal, janji-janji yang pernah disebutkan kepada Anda yang tidak pernah ditepati di masa lalu, perhatikan semua energinya. Apapun itu, sekuat sehebat apapun yang pernah, sedahsyat apapun yang Anda inginkan dari semua janji-janji ini, sadari mungkin mereka ingin menepatinya sebenarnya, tapi mereka tidak mampu dan mereka tidak bisa, mungkin. Atau memang mereka tidak niat untuk menepatinya. Apapun alasan mereka di belakangnya, semuanya, label apapun yang Anda berikan kepada mereka di benak Anda, semuanya sadari, terima, ambil pesannya, dan semuanya lepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan semuanya. Oke, sip, mantap. Hopefully Anda bisa melepaskan semuanya dari energi yang namanya penantian. Ya, karena Anda tidak perlu menanti, Anda ciptakan saja.
Oke, segala sesuatu yang ada di depan Anda. Kapanpun Anda selalu menanti, dan menanti, sehingga Anda menghentikan semua keajaiban yang bisa Anda ciptakan, menjadi orang yang bisa mengkreasikan apapun yang Anda pikirkan di benak Anda yang ingin Anda wujudkan. Hanya karena Anda terus menanti, dan seolah-olah keajaiban Anda seperti berhenti. Kapanpun Anda menganggap penantian ini sebagai terhentinya juga keajaiban Anda, kapanpun ini Anda mengambil ini sebagai masalahnya Anda, bukan tentang dia. Kapanpun ada hal ini, semuanya dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Sekali lagi, kapanpun Anda yang masih tersisa terkait dengan penantian, ya, dan Anda menghentikan semua keajaiban yang bisa terjadi terwujudkan dalam hidup Anda, semua rasa yang masih ada, semua janji, semua ikatan yang menghalangi Anda melepaskannya, semua belenggu, semua kalimat, kata-kata, ucapan, perasaan, semua pembenaran, semua ketidakikhlasan, ketidakingginan, semuanya dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dan semua pengharapan, semua energi penantian, semua yang ada di dalam diri Anda, semuanya diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan di dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kok aku sedih ya? Terlalu banyak berharap. Ya, mual, sedih, itu semua adalah refleksi energi yang muncul dari pikiran Anda. Tadinya saya nggak mual, Pak. Tiba-tiba ada mual. Oke, itu adalah karena pikiran. Tadinya saya nggak sakit pundak, Pak. Tiba-tiba ada sakit pundak. Oke, karena pikiran. Ya, jadi tubuh kita menyimpan tensionnya. Tensionnya itu yang kita perlu lepaskan. Jadi kalau ada yang nyangkut semuanya, sadari, terima, dan lepaskan. Kalau misalkan belum lepas, gimana? Tonton lagi bagian sininya. Ulangin lagi aja ya. Oke? Sip, mantap. Plongko, thank you Kak Octavia Yul. Oke, dari Kak Feni juga dapat kok rilisnya, karena saya pernah dijanjikan sesuatu tapi mengharapkan sesuatu dari saya juga kok. Oke, dari Kak Feni, mantap. Badan terasa ringan banget kok, dari Kak Elin. Oke, mantap sekali Kak Elin. Ada yang sedih banget dari Kak Rini. Oke, kalau sedih ya, semua yang bikin aku sedih aku terima, pesannya aku ambil dan aku lepaskan semuanya. Oke, sip, mantap sekali. Pundakku tiba-tiba terasa pegal-pegal, dari Kak Intihana. Itu biasanya ada halangan yang belum terlepaskan, izinkan dilepaskan saja. Kak Winnie sudah plong, katanya plongko, mantap. Kata Kak Shirley, saya tidak perlu menanti, tapi saya menciptakan keajaiban apa yang ingin saya wujudkan. Oke, keren. Yes, truth. Bener banget. Banyak teman saya dari kemarin janji mau bayar 3 kali kreditan, tapi janji hanya janji. Setelah ini, semua sakit kepala dan beban saya hilang seketika, dari Kak Frida. Yes, mantap. Ya, lepasin aja, enteng banget kok, dari Kak Mia Cemplung. Oke, mantap sekali ya. Alhamdulillah plongko, dari Kak Rahma. Ya, selalu plong setiap kali melepaskan, kata Kak Sarah. Oke, plongko, kata Kak Elin. Plong, kata Kak Shirley. Oke, mantap. Kak Herlina bilang lega. Ya, jos semuanya. Oke, sip, mantap. Tadi perut melilit banget, sekarang plong, kata Kak Mia. Yes, kadang-kadang gitu nyangkut ya semuanya, jadi nggak enak. Kok kalau rilis harus dalam keadaan sepi dan duduk kah? Enggak, Anda bisa berdiri. Saya kadang sambil beol di toilet juga bisa. Ya, cuman tarik nafasnya yang kencang-kencang, wangi. Ya, sambil nyetir mobil, saya bisa melepaskan emosi juga. Jadi ini tools yang paling simple banget. Ya, Dewa Arti, simple dan efektif ya, sangat-sangat personal. Ya, jadi gampang banget untuk melepaskan. Kok biasa aja ya, kok pada ada janji-janji yang tidak terpenuhi. Bagus Kak Nara kalau misalkan sudah biasa, karena kadang-kadang masih ada orang yang memang nyangkut gara-gara hal ini ya. Karena setiap orang punya pemaknaan yang berbeda-beda. Yes, tidak perlu menanti ya kok, sedikit lega walaupun masih sedikit sedih ya. Silakan tinggal nonton lagi aja videonya ya. Terima kasih Koreo, seperti ada yang keluar dari kepala, kata Ci Juliana Nelly. Wih, mantap Ci Nelly, jos sekali. Oke ya, lega kok, nggak perlu menanti lagi, kata Kak Widi. Oke, sip, mantap. Thank you teman-teman. So, seru-seruan, asik-asikan lagi. Ya, menanti keajaiban dari Tuhan aja. Betul, Kak Muhammad Asanu. Wih, betul sekali. Benar. Karena Tuhan punya kuasa lebih dahsyat. Jangan Anda menganggap kalau ibaratnya orang itu nggak memenuhi janji, terus artinya hidup Anda jadi berhenti, jadi nggak bisa ini, segala macam. Anda masih bisa berkreasi. Tenang, Anda punya Tuhan Anda. Kalau kata Kak Ana Rosalina, kalau melepaskan sambil tidur boleh gak? Boleh ya. Jadi Anda mau duduk kek, mau tiduran kek, mau guling-guling kek, bebas ya, lepaskan saja. Super duper ringan karena dari awal sudah kulepaskan semuanya, dari Civera. Thank you. Sip. Mantap sekali. Sampai ketemu lagi besok teman-teman.
Seperti biasa, jam 7, sekitar 15-20 menit, kita akan melepaskan emosi bawah sadar kita. Dan sharekan video ini supaya lebih banyak orang yang bisa terlepas dari semua masalah bawah sadarnya. Buat teman-teman yang masih rasanya kurang nyaman, nonton ulang aja, terutama di bagian melepaskannya, ya, sehingga bisa lebih plong lagi, lebih ringan lagi. Oke ya, pengharapan dan pengantian keren nih, pas lagi dicurhatin ini. Oke, sip, mantap sekali. Gak bisa ya. Oke, sip. Thank you teman-teman. See you tomorrow jam 7 lagi ya, 15-20 menit. Thank you. Please di-share ya biar lebih banyak orang lebih aware lagi tentang melepaskan emosi. Thank you. Kemarin ada yang belain saya tuh, keren banget tuh. Pas lagi ada yang komentar tentang aduh, saya lupa tuh, kemarin tuh lagi bahas tentang ini ada masalah emosi bawah sadar gini gini gini, terus ada yang langsung post, nih masuk aja Dewati Arti. Keren banget, juara. Thank you ya, garis keras semua, parah. Oke, so see you again tomorrow ya, jam 7 kayak biasa, 15-20 menit. 20 menit kita happy-happyan. Please di-share ya biar lebih banyak yang lebih aware lagi, lebih have fun lagi. Capek kalau dunia itu terlalu mumet mikirin emosi apa segala macam, udah buang aja, lepasin lah semuanya biar ringan ya. Saya udah gedek lah sama orang kayak mau lepas, saya susah banget. Udah nih, kita lepasinnya tiap hari ya. Oke. See you again. Bye bye. See you tomorrow jam 7. Ingat ya, share kepada teman-teman semua. Bye bye. Dah, thank you. See you. Bye.